balik lagi sama gua Domi. Apa kabarnya kalian semua di masa-masa karantina ini? Semoga kalian semua sehat walafiat. Tetap stay healthy. Jangan kemana-mana kalau nggak kepaksa. Oke, di masa yang paling gabut ini, gue pengen bikin video belajar bareng, belajar bahasa Latin. Hahaha. Bagi kalian yang belum tahu bahasa Latin, kalian bisa cek di Google aja dan kalian research sendiri, kalian cari bahasa Latin itu apa. Oke, kali ini gua akan memanggil teman gua untuk memperkenalkan kepada kita, untuk mengajari kita bahasa Latin. Let's study with me. Hai, thank you, akhirnya kita bisa ketemu. Gua Dobi ya. Di tengah masa-masa karantina ini, di tengah kegabutan ini, gue ingin mengajak kalian, mengenalkan kepada kalian bahasa Latin. Ya, gue gak akan menjelaskan asal-usul bahasa Latin, apa itu bahasa Latin. Kalian bisa search sendiri di Google. Gue akan memulai dengan pengucapan bahasa Latin. Oke. Gue akan melihat sumbernya dari sini. Elementa Lingua Latine ya. Ini buku lama sih sebenarnya, udah apa namanya? Udah kuno, ini udah gak ada sampulnya. Nah, ini Lingua Latine 2. Tapi kita akan belajar yang pertama dulu. Mulai dari ucapan bahasa Latin. Pada umumnya semua huruf dalam bahasa Latin itu sama seperti pengucapan dalam bahasa Indonesia. Namun ada beberapa pengecualian yang perlu kita perhatikan. Contohnya adalah pengucapan huruf C. Dalam bahasa Latin itu pengucapan huruf C itu diucapkan seperti huruf K. Nah, dalam hal ini juga perlu diperhatikan bahwa C juga diucapkan seperti huruf C ketika huruf C diikuti dengan huruf AE, OE, E, dan juga I. Contohnya, celus, cito, kemudian huruf G. Huruf G ini diucapkan sama seperti gajah dalam bahasa Indonesia. Juga diucapkan seperti huruf J ketika diikuti dengan huruf E dan juga huruf I. Adalah gentes, gentium, gens. Nah, kemudian huruf G juga diucapkan seperti NY. Contohnya seperti ini. Anyus, manyum. Jadi huruf G yang diikuti dengan huruf N diucapkan NY seperti nyata dalam bahasa Indonesia. Anyus, manyum. Oke. Kemudian T. Huruf T ini yang diikuti vokal dan di belakang huruf T tidak ada huruf S, maka huruf T ini diucapkan TS. Nah, contohnya adalah motio, altio. Nah, contohnya yang ada S-nya itu ucapannya sama T, seperti tidak. Contohnya ostium, justior. Nah, kemudian pada huruf hidup dalam bahasa Latin itu sama. Pada umumnya sama seperti diucapkan dalam bahasa Indonesia. Namun ada beberapa pengecualian. Contohnya adalah AE dan OE. AE dan OE ini diucapkan diucapkan akhirannya saja. AE dibacanya E, OE dibacanya E. Oke. Ya, sorry. Ini tambahan dari video yang tadi. Pengucapan pada huruf S itu sama seperti kata sudah. Namun ada pengecualiannya, yaitu adalah ketika huruf S itu diikuti dengan CE dan CI. Diucapkannya seperti syarat. Nah, contohnya ciencia, celus. Oke. Jadi untuk pengucapannya cukup sekian. Wah, thank you. Akhirnya di masa-masa kegabutan ini gue bisa mengisi waktu gue dengan berfaedah. Semoga kalian semua pun suka dengan video ini. Jangan lupa tinggalkan tombol subscribe dan like.
komen jika kalian mungkin punya saran dan kritik. Share juga supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng-bareng kita. Thank you. We love you.